Kedatangan Jepang ke Indonesia terjadi sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941. Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda, wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-25 untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan serta Tokugawa. Dalam rangka memperkuat penguasaannya dan mengendalikan rakyat Indonesia, Jepang membentuk berbagai organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi ini bersifat sosial maupun militer, yang bertujuan untuk menggali dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan diantaranya adalah 1. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda yang bernama Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Yang ketiga adalah Majelis Islam A'la Indonesia dan Majelis Syura Muslimin. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, Majelis Islam A'la Indonesia diizinkan aktif kembali. Yang keempat adalah Jawa Hokokai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, yaitu Jenderal Sumaichi Harada, membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai atau Himpunan Kebakian Jawa. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut. 1. Melaksanakan segala kegiatan dan tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. 3. Memperkokoh pembelaan tanah air. Adapun organisasi semi-militer yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. 1. Pengerahan tenaga pemuda. Kelompok pemuda memegang peranan penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah perdesaan belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. 2. Organisasi Seimendan. Seimendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. 3. Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Pemerintahan Jepang juga mendirikan organisasi militer. 1. Heiho
atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. 2. Peta atau pembela tanah air. Heiho masih dipandang belum memadai. Jepang berusaha agar ada pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia, sehingga terbentuklah peta atau pembela tanah air, pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang, yang berarti semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki Perang Dunia II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan proses sampai 90%. Pengerahan Romusa. Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang, seperti disebutkan di atas, telah membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Perlawanan rakyat. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh polisi militer Jepang, sehingga memicu berbagai perlawanan, seperti perlawanan di Aceh, perlawanan di Singaparna, dan perlawanan peta di Blitar. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak besar dalam berbagai bidang. Secara politik, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang di seluruh wilayah. Dalam bidang sosial dan ekonomi, pengerahan tenaga kerja secara paksa membuat banyak rakyat Indonesia menderita. Sementara itu, di bidang pendidikan, banyak sekolah ditutup dan kegiatan di perguruan tinggi dihentikan, yang menyebabkan kondisi pendidikan Indonesia semakin memburuk. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPKI. PPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang. Mereka terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang.